Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Jujur, saya sangat senang sekali bisa membuat video yang singkat ini untuk memberikan sedikit ilmu kepada teman-teman yang selalu semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting tentunya, yaitu tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Zaid bin Ali dan Imam Abu Hanifah periode pertama. Nah, kenapa ini merupakan sesuatu yang sangat penting yang perlu kita bahas dan perlu kita ulas? Karena dapat memberikan pelajaran kepada kita. Kita dapat melihat bagaimana sejarah praktik-praktik ekonomi yang dilakukan orang-orang terdahulu, sehingga kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Kamarudin. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting tentunya, yaitu tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Zaid bin Ali dan Imam Abu Hanifah periode pertama. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan secara singkat namun komprehensif mengenai pemikiran ekonomi Islam periode pertama, khususnya yang berkembang pada masa tabi'in melalui dua tokoh ulama besar, yaitu Zaid bin Ali dan Imam Abu Hanifah. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pemikiran Zaid bin Ali. Zaid bin Ali mempunyai prinsip bahwa sebuah keadilan harus betul-betul dijadikan sebuah fondasi dalam melakukan praktik-praktik ekonomi. Zaid bin Ali adalah orang yang hidup pada masa kekuasaan Umayyah, mulai menunjukkan gejala-gejala ketidakadilan terhadap praktik-praktik ekonomi. Maka pada saat itu pemikirannya sangat-sangat kuat terhadap untuk bagaimana terus menekankan sebuah keadilan distribusi, pengawasan terhadap penguasa, dan bahkan perlindungan terhadap hak fakir miskin. Nah, menurut Zaid bin Ali juga, harta itu tidak boleh beredar, tidak boleh tersebar di kalangan para pejabat saja, tidak boleh tersebar di kalangan orang-orang kaya saja. Namun warga negara wajib memastikan bahwa setiap warga negara harus memperoleh kebutuhan dasarnya, dan zakat harus menjadi alat pemerataan yang benar-benar efektif. Baik, saya akan melanjutkan yaitu tentang pemikiran Abu Hanifah terkait praktik-praktik ekonomi Islam. Abu Hanifah dia lebih menekankan etika pasar dan keadilan transaksi, berbeda dengan Zaid yang fokus pada pemerataan sosial. Imam Abu Hanifah memberikan kontribusi besar pada aspek pasar, perdagangan, dan juga fikih muamalah. Abu Hanifah adalah seorang pedagang sukses. Itu sebabnya mengapa pemikirannya sangat praktis. Ia menekankan bahwa pasar boleh berjalan bebas, tetapi harus secara etis, yaitu tanpa ada penipuan, tanpa ada riba, dan tanpa ketidakjelasan transaksi. Beliau juga mengembangkan konsep-konsep bisnis seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang hingga hari ini menjadi dasar bagi ekonomi dan perbankan syariah. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang sempat kita dengar bersama, apa yang sempat saya sampaikan, teman-teman dapat mengambil sebuah pelajaran. Dan jika ada salahnya, tentunya datangnya dari saya pribadi, dan jika ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.